Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali nih dengan Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, nah sebelum kita belajar, biasakan dulu ya baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan belajar tematik ya, pelajaran PPKN, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar 3 subtema ya. Yang pertama, ada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema keduanya, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Dan subtema 3, ayo cintai lingkungan. Sekarang subtema 1 dulu ya. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai bahan penghasil oksigen. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita juga berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, sekarang kertas nih. Kertas itu kan berasal dari batang pohon. Ya. Nah, jika kita tidak memanfaatkan atau tidak berhemat saat menggunakan kertas, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan berkurang. Nah, ini adalah contoh kertas ya. Ya, kertas ini berasal dari batang pohon. Ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tanaman adalah membuat udara menjadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Akan tetapi, kita juga berkewajiban merawatnya dengan menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan juga mati. Nah, setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Oke. Tuh, ini adalah contoh kita menanam atau merawat tumbuhan, ya. Sekarang kita masuk subtema 2 ya. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, hewan peliharaan menjadi kotor dan juga bau. Nah, ini beberapa hewan ya, hewan yang untuk dipelihara oleh kita. Ini sangat aman lah ya untuk kita rawat. Ada burung, kura-kura, kelinci, tikus, kucing, ayam. Ini sangat sangat aman untuk kalau kita memelihara hewan ini. Ini baru sebagian ya. Ini contoh sebagian untuk yang mau memelihara jenis hewan. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya nih, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pembuluan liar. Pembuluan liar memiliki dampak berbahaya
antara lain kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Nah, penebangan hutan secara liar juga memberikan dampak yang tidak baik untuk hewan liar. Penebangan hutan juga secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Selain itu, rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga yang berwenang. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam dapat juga terjaga. Nah, ini beberapa hewan langka yang ada di Indonesia, yang terancam punah. Ini sebagian ya. Ada burung kakak tua, kemudian ada merak, orangutan. Ya, ini baru sebagian. Kita masuk subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih merupakan hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut telah mengambil hak orang lain. Nah, dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melakukan atau melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Nah, dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Nah, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai menjadi tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Nah, ini adalah contoh atau gambar membuang sampah sembarangan. Lihat, ini sampah menumpuk ini ya. Tuh, akibatnya akan menjadi banjir. Kemudian juga penebangan hutan secara liar. Ini juga akan menimbulkan dampak yang cukup besar loh bagi lingkungan. Penebangan hutan secara liar ini akan menyebabkan hutan menjadi banjir dan juga longsor. Nah, ini penebangan hutan secara liar ya. Bisa dilihat. Efeknya atau dampaknya itu akan menjadi hutan itu terbakar, kebakaran hutan. Kemudian juga ada banjir dan juga longsor. Apa yang kita lakukan itu juga akan berdampak bagi kita. Maka kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar seimbang ya. Nah, sekarang upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Bisa dilihat ya, ini adalah ajakan untuk membuang sampah kepada tempatnya. Ya. Dan ini adalah ajakan kerja bakti di lingkungan rumah kalian atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Cukup sederhana, kita mengajak orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga mengajak untuk bekerja sama atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, sekarang latihan ya. Menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Bisa dilihat halaman 204. Nah, di situ ada fakta, kemudian penyebab, dampak, dan juga saran. Cari sebanyak mungkin, bikin minimal 5 kalimat, banyak juga gak apa-apa, lebih baik, lebih banyak lebih bagus.
Catat di buku tematik. Oke? Mohon diingat dan dibaca instruksinya dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini sudah selesai. Materi dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.